Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Jawa, ya, khususnya aksara Jawa, ya. Jadi aksara Jawa itu jumlahnya ada 20 huruf, ya, ada 20 huruf. Yakni diantaranya adalah Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Ya, itu ada 20 huruf. Nah, sebelum kita mempelajari ya bagaimana cara untuk menulis dan juga bagaimana cara mudah untuk menghafalkannya, sekilas kita simak sejarah atau awal mula cerita adanya aksara Jawa tersebut. Mari kita baca cerita tersebut bersama-sama. Oke, cerita ini saya ambil dari buku Remen Basa Jawa atau Remen Basa Jawi untuk kelas 4 ya, di bab 4 atau pasinaon 4 mengenai kepatuhan ya. Ini ada cerita tentang dumadine aksara Jawa atau asal mula ya. Aksara Jawa itu dari mana ya? Denta Wianjana iku aksara Jawa. Cacahe ana 20 ya. Jadi aksara Jawa itu jumlahnya ada 20. 20 aksara iku dumadine saka 20 wanda ya. Jadi 20 huruf itu ya berasal dari 20 suku kata. Wanda itu artinya adalah suku kata ya. Jadi kita harus tahu paling tidak ada aksara. Aksara itu huruf, wondo itu suku kata, kemudian ada kata tembung itu kata, dan ukara. Ukara itu artinya adalah kalimat ya. Pocapan utawa pelafalane Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Menawa wondo-wondo iku dirakit atau suku kata itu dijadikan satu, dadi patang ukara ya. Jadi akan menjadi 4 buah kalimat kang unine Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Nah, ya. Jadi ada 4 kalimat atau patang ukara yang berbunyi Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Patang ukara iku kurang luwih bisa dimaknai. Jadi 4 kalimat tadi bisa kita maknai ya. Hono Coroko, Hono itu artinya adalah ada. Coroko, Coroko itu artinya adalah utusan ya. Hono Coroko berarti ada utusan. Doto Sowolo ya. Utusan iku Podo Suloyo, Podo Joyonyo, lelorone Podo Sektine. Jadi kedua utusan itu sama-sama sakti. Mogo Botongo, lelorone sampyuh utawa tiwas. Mogo Botongo, Botongo berarti sudah dua-duanya meninggal ya. Tumeka ing pati padha dene dadi batange. Batang itu berarti sudah menjadi mayat ya. Jadi di sini miturut tuntunan cerita rakyat, aksara Jawa iku diciptakake dening Aji Saka pinangka pepeling utawa pemut marang kasetyane abdi kinasihe Dura lan Sembodo ya. Jadi ini menurut cerita ini aksara Jawa ini yang menciptakan adalah Aji Saka atau Aji Saka ya. Pinangka pepeling berarti sebagai pengingat marang kasetyane abdi kinasih ya, kepada abdi ya, abdinya yang sangat dia sayangi, yaitu Dura lan
Sembada, Dora dan Sembada. Abdi loro iku direwangi nganti perang tanding nganti padha dene tumeka ing pralaya. Jadi dua abdi itu sampai berperang ya, bahkan sampai meninggal tumeka ing pralaya. Mung merga kasetyane marang Ajisaka. Ini dikarenakan sangat setianya kepada Ajisaka tersebut. Dora puguh menawa diutus dening Ajisaka supaya methuk Sembada ana ing pesisir Majeti ngiras njukuk keris pusakane Ajisaka ya. Jadi si Dora ini tadi diutus atau diminta tolong oleh Ajisaka ya sebagai sang majikannya ya untuk menjemput Sembada ya. Sembada tadi dia masih ada di pesisir Majeti. Sekalian diminta untuk mengambil keris ya, senjata dari Ajisaka. Dene Sembada uga kukuh marang welinge Ajisaka nalika semono menawa keris iku sing bisa njukuk ya mung Ajisaka dhewe ya. Jadi Sembada atau Sembada itu juga dia tetap teguh pada janji atau pesan dari sang majikan yaitu Ajisaka tadi ya, bahwa keris atau senjata itu yang bisa mengambil adalah Ajisaka sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Nalika Ajisaka mangerteni lelakone Dora lan Sembada, dheweke gelo banget ya ketika Ajisaka tadi tahu dari cerita Dora dan Sembada tersebut. Ajisaka akhirnya gelo banget. Gelo berarti kecewa ya. Kecewa. Kanggo pangiling-iling marang abdi kinasih iku, dheweke banjur ngrakit prasasti kang sak teruse dadi aksara Jawa. Jadi sebagai pengingat-ingat tadi, akhirnya Ajisaka membuat sebuah prasasti ya, yang selanjutnya menjadi aksara Jawa. Jadi intinya tadi di sini adalah bahwa dua abdi tersebut itu sangat patuh pada sang majikan ya. Jadi Dora tadi yang bepergian sama Ajisaka, ternyata senjata dari Ajisaka tadi ketinggalan, kemudian Dora diminta pulang oleh Ajisaka untuk mengambil keris tersebut ya. Karena mendapat utusan dari sang majikan tadi, dia akhirnya berangkat. Demikian juga oleh Sembada. Sembada tadi dia di rumah dan diminta untuk menjaga keris tersebut. Diminta untuk menjaga keris tersebut dan tidak boleh ada yang mengambil kecuali sang majikan yaitu Ajisaka. Tetapi apa yang terjadi? Karena sama-sama setia kepada sang majikan yaitu Ajisaka, mereka tidak merelakan ya. Yang satu tetap teguh bahwa keris itu harus dia dijaga, sedangkan yang satu lagi karena sudah mendapat pesan untuk diminta mengambil, dia tetap berusaha untuk mengambil. Akhirnya keduanya tewas ya dalam peperangan. Nah, akhirnya sang Ajisaka tadi dia merasa gelo ya, kecewa pada dirinya sendiri ya, karena lupa bahwa dia sudah mengucapkan suatu janji ya. Akhirnya dibuatlah prasasti tentang peristiwa tersebut ya. Yang selanjutnya menjadi aksara Jawa ya. Yang tadi di sini jadi yang namanya Hono Coroko, artinya itu ono utusan ya, atau ada utusan. Doto Sawala ya, saling berperang ya. Doto Sawala ya, saling berperang, berebut senjata tadi. Padha Jayanya ya, ternyata mereka berdua sama-sama sakti, moga botongo, dan akhirnya mereka sama-sama meninggal dalam peperangan tersebut. Oke, mungkin ini sedikit cerita mengenai sejarah atau asal mula terdapatnya atau dumadine aksara Jawa ya. Jadi asal mula aksara Jawa itu muncul atau
berasal dari mana sampai kita gunakan sampai saat ini. Oke, terima kasih. Itulah sedikit sejarah tentang aksara Jawa dan cerita tentang Aji Saka serta dua emban atau dua abdi ya, abdi dalem dari Aji Saka tersebut ya. Semoga cerita ini membawa manfaat bagi kita dan dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita harus selalu ingat pada janji yang telah kita ucapkan sehingga tidak akan membuat celaka orang lain. Nah, itu. Sekian dari saya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan pembelajaran bagaimana cara menulis aksara Jawa ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.